Maulid tidak benar. Oh. Pelarangan memperingati Maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan Maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang mengatakan ulama lalu mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu Maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah. Rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi, dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam, nggak boleh terus mengagungkan Rasulullah. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa Bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya nggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Zikirnya, rajin puasanya, hidupnya hitam-hitam saudara, karena banyaknya sholat saudara, tapi gampang bener ngafir-ngafirin orang. Nah ini kekurangannya saudara. Maka itu kita himbau mereka, ibadahmu sudah bagus, zikirmu sudah indah, baca Quranmu luar biasa, Masya Allah, kami senang betul melihatnya. Tapi tolong akhlak dijaga, jangan mudah untuk mengkafirkan sesama saudara muslim. Tuhan, jaga kesatuan, saling menghormati. Kalau memang kau anggap salah perbuatan saudaramu, tanya dulu. Jangan kau kafirkan dulu. Tanya dulu. Itu saudaramu melakukan itu punya dalil atau tidak. Jangan sembarangan mengkafirkan. Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan peringatan Maulid bukan tidak punya dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan tabarruk tawassul bukan tidak punya dalil saudara. Kau jangan merasa benar sendiri. Kau jangan merasa paling suci sendiri. Kau jangan merasa hadismu paling benar sendiri. Ulama Ahlus Sunnah ini tidak goblok, tidak bodoh. Bukan mereka buta Quran, buta hadis. Tanya dulu. Tanya, Pak Kiai, Habib, Ustadz, kenapa sih Anda memperingati Maulid? Apa sih dalilnya? Ini kan Nabi nggak pernah melaksanakan. Menurut kami bid'ah. Tapi kalau menurut Kiai ini tidak bid'ah, coba kami mau dengar dalilnya. Tukar pikiran, adu argumentasi, saudara. Bukan sembarangan mengkafirkan. Pak Kiai, Habib, kenapa sih Anda tawasul? Tawasul kepada Nabi. Nabi kan udah meninggal dunia. Kok pakai tawasul kepada Nabi? Ya Rabbi bil Mustafa. Apa itu enggak haram? Apa itu enggak musyrik? Menurut kami enggak boleh. Nah kalau Habib bilang boleh, Kiai bilang boleh, dalilnya bagaimana? Diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau, kitab Al-Awsat. Kamu tahu, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah. Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Jadi kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu buka kitab Bughiyatul Mustarsyidin Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Di situ ada satu hadis, derajatnya dhaif tapi bisa dipakai dalam Fadhailul A'mal. Dikatakan qala Rasul, man warraha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang membuat secara hidup orang yang beriman seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut,
Dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Tidak ada manusia yang lebih beriman selain dari Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah Nabi, berarti dia seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Ini sudah cerah situasi cuaca, sudah bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingati? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran surah Yunus 10 ayat 57 sampai 58 ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang, tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus cari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat. Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad. Ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya. Hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita mesti detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks Nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun Nabi, artinya waktu lahirnya Nabi. Jelas ya? Kalau mauludun Nabi, maulud Nabi, itu artinya nabinya. Nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang. Maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid Nabi artinya apa? Waktu Nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud Nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi enggak ada hukumnya.
Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Hah? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustadz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir, dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan, mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir, gak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ.